mata kuliah ini ada modul berjudul pemberian kuasa. Yang saudara lihat di depan tadi itu adalah wujud praktek dari apa yang kita sebut sebagai pemberian kuasa. Bahwa ditampilkan tadi, entah saudara menyimak atau tidak, bahwa prinsipalnya juga diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Maka yang bertindak di situ kuasa hukum. Tapi untuk memastikan validitas apakah betul kuasanya ini berhak, maka dia wajib mengumpulkan berkas-berkas tadi. Silakan nanti dicek ulang apa berkas yang diperlukan. Nah, berkas-berkas tadi dicek. Formalitas ini yang perlu saya tekankan di besar-besar di awal ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ngurusin masalah yang sepele-sepele itu. Surat ada tiponya, ada salahnya, yang dia bisa berakibat fatal, itu contoh salah bulan, salah tahun. Itu bisa mengakibatkan, makanya tadi dicek ya, itu mengakibatkan surat kuasanya tidak valid. Kurang tanda tangannya. Saya pernah nyaksikan tuh, tanda tangannya kurang, marah-marah hakimnya. Ada materainya bermasalah dan sebagainya. Nah, tolong hati-hati. Secara praktek nanti di semester 7 saudara diminta wajib bisa membuat surat kuasa. Di mata kuliah ini hanya teorinya. Tapi di semester 7 saudara wajib bisa membuatnya. Ujiannya di semester 7 itu membuat surat kuasa dan surat gugatan tulis tangan. Kok bisa gitu, Pak? Karena saya berpatokan pada ujian advokat. Ujian advokat itu salah satu soal esainya adalah membuat surat kuasa dan surat gugatan. Gitu. Simpelnya seperti tadi saja. Ini diperiksa. Tapi teorinya saudara cek kembali di mata kuliah. Mungkin selama ini ada yang baca materinya ya, surat kuasa adalah begini. Saya ingin tunjukkan momennya itu di sini. Oke. Pada pihak juga di sini merupakan risiko yang sebelumnya. Baik pada pihak tergugat silakan maju ke depan melakukan proses khusus dan sumpah yang ada tinggi silakan. Sama, jadi bergantian. Coba kita dengarkan ulang sedikit. Baik pada pihak tergugat silakan maju ke depan melakukan proses khusus dan sumpah yang ada tinggi silakan. Dia minta 3, walaupun suaranya tadi nggak jelas. Pertama kartu advokatnya, kartu tanda advokatnya. Saya bawa yang lama nih. Keluarin deh. Ini kartu advokat, tapi ini yang saya 2021 bawa. Nggak coba ditolak. Lalu surat kuasanya, apakah betul sesuai ini? Namanya sumpah advokat. Maksudnya apa? Jadi advokat sebelum bersidang, sebelum berhak mendapat izin itu wajib disumpah, diambil sumpah di hadapan pengadilan tinggi. Ada namanya berita acara sumpahnya. BAS kita singkatnya, berita acara sumpah. Itu wajib juga ditunjukkan di hadapan. Beberapa kali ada lawyer yang diusir dari persidangan, bahasa kasarnya. Kenapa? Dia tidak bisa menunjukkan entah kartu advokatnya atau berita acara sumpahnya. Jadi bukan hal yang, ya kelihatannya sepele. Saya dulu pernah seorang rekan saya, sebut saja namanya Pak Bayu, ya. Suratnya ini nggak dibawa, marahin sama hakim. Bukan nama sebenarnya. Nama sebenarnya Bayu Prasetyo. Mungkin kalian kenal. Dia waktu itu kartunya ini belum jadi, masih dalam pengiriman. Jadi dia nggak bawa, ditanya sama hakim, dipermasalahkan. Syukurnya waktu itu bersama saya bisa tunjukkan kalau punya saya masih berlaku.
Jadi masalah di bawahnya tidak berlaku sampai kadaluarsanya. Itu juga dicek sama hakimnya. Oke, saya skip saja. Berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana untuk penggugat? Materi selanjutnya itu materi mediasi. Dalam surat edaran Mahkamah Agung itu wajib diadakan mediasi. Dulu awalnya sebelum edaran itu ya wajib mendamaikan saja, memediasi saja, tapi bentuknya seperti apa tidak ada. Sejak edaran itu mediasinya dilembagakan. Ada mediatornya sendiri, ada tenggat waktunya, begini dan begitu. Pihak yang tidak mendatangi mediasi dianggap pihak yang tidak punya itikat baik dalam persidangan itu. Dicatat oleh mediator. Nanti hakim melihat hasil dari mediasi itu tertera kalau dia tidak datang, mangkir dan sebagainya. Dan yang wajib hadir itu adalah prinsipalnya. Di luar sidang mediasi itu cukup kuasa hukumnya boleh. Tapi khusus mediasi diwajibkan hadir prinsipalnya, kecuali ada hal-hal yang sangat darurat mendesak dan itu harus dibuktikan. Untuk melakukan proses mediasi di sini, dalam pengadilan atau di luar pengadilan? Dari pengadilan, bagaimana untuk menggugat? Kami dari pengadilan. Majelis hakim akan menunjuk mediator dalam pengadilan dan menetapkan Bapak Bimbing Dr. S.A. MK untuk menjadi mediator dan pada saatnya masuk. Kami juga sepakat selama 30 hari untuk melaksanakan proses mediasi dengan masuk untuk bagaimana masuk untuk memberikan kesempatan mediasi pada atas nama yang tidak sampai English is my second language. As a blogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social Ini sudah saya lambatkan 0,75. pada hari ini, Selasa tanggal 3 September tahun 2019 dan terbuka untuk umum. Baik, pada mereka tolong hadirkan pihak penggugat dan pihak tergugat ke dalam sidang.
Antara sidang yang sebelumnya dengan sidang yang ini ada jeda. Ya tadi dia sebutkan kalau diperhatikan. Jadi sidang itu rata-rata waktunya itu selama 5 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena di agenda satu sidang ke agenda berikutnya ditunda minimal biasanya standarnya 1 pekan. Jadi minimal itu 1 pekan. Sidang hari ini tunda pekan depan. Tunda lagi pekan depan. Agendanya bisa sampai 10 kali, bisa sampai 20 kali. Saya ada sidang yang cepat ya, sekitar 4 bulan selesai. Ada sidang yang saya jalani sendiri, itu sampai 1 tahun. Itu hanya di level 1 di pengadilan negeri sahaja. Maka, jadi kalau kalian mau jadi lawyer, salah satu hujahnya itu, biayanya kenapa lawyer itu mahal? Salah satunya kan ini, sidangnya lama. Yang penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Di sini saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat sesuai agenda sidang pada hari ini ialah menyampaikan laporan hasil mediasi dari pihak begitu majelis hakim menanyakan kepada kuasa hukum penggugat dalam mediasi dengan kuasa hukum tergugat. Sudah majelis tamu tidak ada kesepakatan. Bagaimana? Berarti perkara ini tadi kalau saudara dengarkan dengan seksama, dia mengatakan mediasinya tidak ada kesepakatan. Berarti tidak masuk kategori yang pertama, tapi dia masuk ke kategori yang bawah. Kenapa? Dianggap mediasinya gagal. Maka prosesnya nanti akan dilanjutkan yang di bawah. Masuk Pak? Masuk ya? Kayaknya ini betul. Nah ya. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, saya Alif Supriyadi dan rekan saya dari Dr. Piedi, empat advokat dari kantor Law Office Goulding dan Associates. Yang sedang dia bacakan itu yang kita sebut surat gugatan. Ada modul sendiri yang membahas tentang gugatan. Apa isinya, apa itu. Isi substansinya di video ini tidak perlu kita dengarkan secara detail. Yang penting saya hanya ingin mensoroti bahwa ini sesi pembacaan gugatan. Oke. Ada beberapa teori berkaitan dengan itu di open learning-nya, silakan dibuka. Selama ini apa sih maksudnya bahas ini itu? Nah, salah satunya ini. Sidang bermula dari pembacaan gugatan.
Tapi, nah ini saya sampaikan teori dan praktek di lapangan. Pada prakteknya di lapangan tidak pernah ada hal seperti apa-apa. Semua dianggap telah dibacakan. Maksudnya apa? Jadi cukup pihak penggugat, bacaan gugatan, atau sesinya nanti jawaban, replik, duplik, cukup menyerahkan berkas itu kepada hakim dan kepada pihak lawan. Kenapa itu terjadi? Karena perkara itu banyak. Kalau semuanya bacakan begini, hakimnya bisa sidang sampai besok pagi. Agar menghemat waktu, substansinya kan apa yang ada di dalam kertas itu, bukan dibacakan. Ini kan hanya formalitas pembacaan. Maka pada prakteknya di lapangan itu tidak dibacakan seperti ini, cukup diserahkan saja. Tapi besok waktu saudara sidang di semester 7, praktek mata kuliah ini tetap dibacakan seperti ini. Apa yang harus tidak perlu jelaskan di sini, tapi saudara cek kembali di dalam materinya. Yang ingin saya garis bawahi dengan secara tegas adalah apa yang nanti akan diputuskan hakim itu sesuai dengan apa yang diminta di dalam apa yang dibacakan ini. Memintanya apa saja? Misalnya minta A, B, C, D, hakim tidak akan bisa memutus H, I, J, K, L. Tidak bisa. Hanya maksimal apa yang ada di A, B, C, D. Itu saja. Misal, ada orang hutang piutang. Minta uang pokoknya dikembalikan. Hakim tidak berhak menetapkan bunganya. Kenapa? Dia tidak minta. Itu contohnya, misalnya begitu ya. Tapi nanti ada kekhususan-kekhususan tertentu. Sekali lagi, kata belajar hukum itu saudara bicara umum, nanti ada kekhususan di hal-hal itu yang membuat belajar hukum itu agak tricky. Jadi saudara tahu umumnya, tapi nanti bisa terjadi ada yang berbeda dengan apa yang umum tersebut. Atas surat gugatan tersebut, pihak tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban. Silakan lihat modul berisi jawaban. Ya, judulnya jawaban. Di situ ada. 14 hari majelis. Bagaimana proses penggugat? Kami rasa jadi cukup untuk menyiapkan jawaban. Baiklah, memberikan kesempatan pada peserta terlibat untuk menyiapkan surat jawaban gugatan dari gugatan satu penggugat. Di sini majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari dari sekarang. Pada panitia tujuannya dari sekali itu pada tanggal berapa? Apakah ada sidang pada hari itu? Baik.
是业。我要见到叶子。 yang sedang hadir perkara lanjutan pada tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara 121 garing datar dari 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas pihak penggugat Sahar Merah melawan tergugat Rangsasa Amat Umum 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya ulangi tadi. Tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hakimnya mengucapkan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sekali lagi, mata kuliah ini bicara tentang hal yang sepele-sepele kelihatannya. Tapi bisa jadi isinya itu jadi sangat penting. Apa contohnya? Ini. Kata-kata terbuka untuk umum itu kalau tidak dinyatakan mengakibatkan proses persidangan sesi ini itu batal. Kenapa? Karena terbuka untuk umum itu wajib diucapkan. Itu menentukan karena ada perkara-perkara yang sifatnya terbuka untuk umum, ada perkara tertentu yang sifatnya tertutup. Yang terbuka untuk umum itu siapapun boleh lihat. Saya memberi saran kepada mahasiswa hukum, minimal pernah datang ke pengadilan lalu nonton sedikit persidangan. Itu membantu saudara untuk bisa memahami hukum dengan baik. Gitu ya. Pendapat pendidikan, ketua pendidikan, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke dalam persidangan. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat memasuki ruang sidang. Pada kuasa hukum penggugat, apakah telah melakukan mediasi dengan kuasa hukum tergugat? Ya, saya skip. Prosesnya sama. Kenapa saya skip? Karena modelnya sama, cuma bagian sebelah sana. Sekali lagi, saudara perlu perhatikan di materinya. Dalam kesempatan jawaban ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah ia berkaitan dengan kompetensi atau tidak? Yang kedua, sangat perlu diperhatikan, ada kesempatan kepada pihak tergugat itu untuk merubah posisi, merubah formasi. Kalau dalam pertandingan, formasinya sedikit bisa berubah. Persidangan itu terjadi yang namanya, ada yang disebut sebagai gugatan rekonvensi. Apa ini gugatan rekonvensi? Ini gugat balik intinya. Maksudnya gimana? A sebagai penggugat itu menggugat B sebagai tergugat. Ini gugatan asal. Lalu ketika memberikan jawaban, B itu selain memberikan jawaban atas gugatannya H, ia melangsungkan serangan balik berupa gugatan balik. Jadi dalam satu sisi, dalam gugatan pertama, A itu dan B itu bermusuhan sebagai penyerang dan
Dan di gugat balik ini posisi berubah, ini sebagai penggugat rekonvensi, ini sebagai tergugat rekonvensi. Ini agak susah tapi pada prakteknya acap kali terjadi. Gitu. Jadi hakim nanti akan memutus dua hal, gugatan 1 dan gugatan 2. Begitu. Kira-kira begitu. Ada materinya di satu modul tersendiri. Sudah dari pengadilan negeri Depok yang didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Timur dengan minimum mohon maaf maksud saya kami selaku tergugat mengajukan jawab. Oke, saya skip saja. Bila tidak perlu fokus pada Di sini tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan. tadi hakimnya menyebutkan ada kata eksepsi. Nah, itu juga ada materi yang tersendiri, silakan dicermati kembali. Dalam pasal 162 MGB, maka eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan hakim. Eksepsi ini bisa dua macam, eksepsi tentang pokok perkara atau eksepsi tentang kompetensi. Kalau berkaitan dengan kompetensi, ia wajib dibuat ada yang disebut dengan nama putusan sela. Sedangkan kalau tidak berkaitan dengan kompetensi, maka dilanjutkan dan nanti eksepsinya dipertimbangkan di akhir bersama putusan akhir. Untuk itu proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik pada persoalan hukum penggugat. Apa kata siap dengan replik ini? Untuk apa siap dengan? Oke, intinya ini replik dan duplik. Semudah itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa ya? Oke. Bagaimana maksud penggugat? Mulai dari yang mulia kami keberatan. Karena Ya. Sebentar. Ya, yang di belakang yang mau ribut. Sekali lagi saya sudah sampaikan. Di kelas saya itu saya tidak tolerir saudara ngobrol di kelas. Ngechat boleh, tidur boleh. Kalau mau ngobrol silahkan sebentar keluar. Ya. Itu saya minta satu hal saja. Kalau saudara nggak bisa, kita tutup saja kelasnya. Bisa atau tidak? Nggak apa-apa kalau mau kita tutup kelasnya. Saya beri nih ya, kita sepakat ya. Saya lihat ada yang ngobrol, saya keluarkan. Oke? Yakin? Boleh chat. Karena ributan saudara itu mengganggu hak saudara teman. Bukan mengganggu saya. Saya sangat menghargai teman yang lain yang mau belajar. Kalau tidak mau belajar, silahkan pribadi saudara tidak mau belajar. Itu hak saudara juga. Hak saudara juga dapat E. Karena di kelas ini pasti ada yang dapat E. Saya sudah cek. Karena UTS-nya jelek, pasti ada yang dapat E. Jadi lihat aja, pasti ada yang E di kelas ini. Saya sudah cek. Di UTS kalian tuh jelek, ada yang beberapa tuh jelek. Itu saya silakan terakhir. Ya. Oke, silakan Mbak. Yang bagian tergugat itu tiga-tiganya kuasa hukum atau dua kuasa hukum satunya orang yang juga? Kalau saya sudah dengar video ini lebih awal dengan detail, tiga-tiganya kuasa hukum. Sedengar saya ya. Ketika
Tidak. Boleh 100. Tapi saya pernah kejadian, kuasa hukumnya itu hampir 20 orang. Tapi ternyata ketika diajukan ke pengadilan, tidak semua kuasa hukumnya sudah tanda tangan. Sehingga sama hakimnya dicoret. Yang tidak tanda tangan itu dicoret namanya. Yang boleh menguasai itu, yang saat itu di hadapan hakimnya sudah tanda tangan. Begitu. Jadi silakan. Boleh berapa saja. Apakah boleh datang dua-duanya? Boleh. Prinsipal dan kuasa datang bersama dua-duanya? Boleh. Prinsipal saja? Boleh. Kuasa hukum saja? Boleh. Itu pilihan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Kalau menurut kami waktu 4 hari itu terlalu lama ya, Bu ya? Oke. Replik, duplik kita skip saja. Intinya sama. Oke. Selesai sidang replik duplik itu dia akan masuk, kita lihat dalam agenda, adalah pembuktian. Di pertemuan terakhir besok, maksudnya di pekan ini untuk pembahasan hukum acara perdata di pengadilan negeri, saya akan mencoba membahas sedikit tentang pembuktian. Karena ruh dari persidangan itu adalah pembuktiannya. Oke. Baik. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2019. Dengan demikian sidang saya nyatakan Kirim apapun biasanya prosesnya cepat, aman, dan hemat. Banyak pertanyaan juga yang masuk saya. Kan kalau misalnya udah telat nih, saya udah lulus kuliah, nggak aktif organisasi. Mohon izin majelis, saya akan membacakan bukti secara garis besar. hari Selasa tanggal 1 Majelis Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara lanjutan pada tingkat pertama dengan memeriksa perkara 121/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara pihak penggugat Sahabat Merah melawan penggugat PT SPK Itilen pada hari ini Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Saya nyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Baik, kepada penggugat mewakilkan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik, majelis. Pihak penggugat dan pihak tergugat memasuki ruang sidang. Ada sedikit perbedaan di hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ketika saudara bersidang di hukum acara pidana, begitu juga di MK, itu pihak kuasa hukum itu mengenakan toga advokat. Sedangkan dalam kasus perdata tidak perlu. Jadi pakai pakaian yang rapi saja. Pada kuasa hukum penggugat, sesuai agenda sidang pada hari ini yang telah pemeriksaan bukti-bukti tertulis, apakah kuasa hukum penggugat telah siap dengan bukti tertulisnya? Telah siap menulis. Alat bukti yang nanti akan dicek pertama kali adalah alat bukti tertulis.
Walaupun ini nanti akan kita bahas di hari Jumat ya. Kita hari ketemu lagi hari Jumat ya. Tuh. Ada sedikit perbedaan hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Saya tidak tahu sudah dijelaskan di hukum acara pidana atau belum. Kebenaran yang ingin dicari dari hukum pidana itu adalah kebenaran substansi atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Sedangkan ini adalah kebenaran di atas kertas, bahasa gampangnya. Oh, Pak, berarti enggak gitu. Ya, memang itu yang dikejar dari dua ranah hukum. Mbak lahir tanggal berapa? 5 Juli tahun mana? Oke. 5 Juli 2001. Ini bukti kertas. Sudah cukup menurut hukum acara perdata. Oke, terima kasih ya Mbak. Tapi saya ada satu kasus, ini nyata. Tiba-tiba orang telepon saya kenal baik. Ini pasangan calon suami istri. Jadi dia itu masih calon suami istri, tiba-tiba menghubungi saya, kan gitu manggil saya. Saya mau nikah. Saya ucapkan selamat. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Yang nelpon saya itu yang perempuan. Dia katakan begini. Saya itu tinggal dari kecil bersama paman saya dan bibi saya. Keluar saudara dari. Karena untuk administratif dari kecil sejak akta kelahiran sampai kakak KTP saya, pokoknya kakak dan akta kelahirannya itu, paman saya dulu mendaftarkan saya selaku anaknya. Jadi dalam akta kelahiran, teman saya nih bukan binti bapaknya, tapi binti pamannya. Begitu juga dalam kakak gitu. Dia bertanya kepada saya, gimana ketika dia mau nikah atau melihat orang nikah, siapa yang menikahkan itu? Bagi seorang muslimah ya, siapa yang menikahkan? Salah. Penghulu itu tukang catat. Namanya jadi petugas pencatat nikah. Siapa yang menikahkan? Walinya. Oh, kadang penghulu Pak yang nikahkan. Penghulu itu waktu menikahkan dia hanya jadi wakil, jadi kuasanya saja. Jadi kadang itu orang tuanya grogi. Ya udah Pak penghulu, saya wakilkan. Jadi nikah itu boleh diwakilkan. Baik yang menikahkan maupun calon mempelai suaminya itu bisa diwakilkan juga. Ya. Ya, tapi kalau saudara nikah tapi diwakilkan juga agak nggak seru banget gitu ya. Masalahnya perkaranya agak salah, saya sedikit salah. Pak jalur bapaknya, tapi dari jalur bukan daftar wali si gadis.
Pertanyaannya, kalau mau nikah, walinya, siapa walinya di sini? Yang mana walinya? Bapaknya yang mana? Di atas kertas, bapaknya itu siapa? Pamannya tadi. Kebenaran menurut hukum perdata, administrasi, dan sebagainya itu juga berkaitan dengan administrasi. Bapaknya ya pamannya itu. Tapi ketika KUA diceritakan, KUA menolak. Lah itu secara hukum Islam nggak sah kalau si pamannya yang nikahkan. Karena yang dikejar kebenaran sebenarnya. Kira-kira begitu. Saya beri gambarannya. Jadi gimana menyelesaikannya? Gimana cara menyelesaikannya? Kalau diajukan perubahan kepada bapaknya yang benar, si paman itu bisa dikenakan pasal pidana. Itu tanya sama dosen pidana. Karena dia memasukkan data administrasi kependudukan. Banyak itu terjadi kadang, ya kan? Itu mau numpang sinilah, numpang nama di keluarga inilah. Tapi itu ada implikasinya. Hukum perdata mengakui apa yang legal di atas kertas. Dalam beberapa pertemuan kemarin kita bicara tentang ada sengketa tanah. Sengketa tanah itu di atas sertifikatnya ternyata nama orang lain, padahal pemiliknya A, tapi di sertifikat namanya B. Selama sertifikat itu tidak dibatalkan, di atas kertas tetap diakui siapa pemiliknya? Yang ada di atas sertifikat itu namanya. Itu kebenaran yang ingin diambil oleh hukum perdata. Kenapa? Hukum perdata ini tidak mengejar substansi sebenarnya. Oke, saya mau tanya lagi. Mbak, punya orang tua Mbak? Punya bapak ibu? Mohon maaf, masih ada? Ibu yang mohon maaf ya. Hidup ya. Seberapa yakin saudara kalau itu ibu saudara? Tahu dari mana? Saudara itu di atas kertas atau sebenarnya? Ini mohon maaf ya, kita menunjukkan contoh saja. Coba, bukan hanya saudara, yang lain deh. Apakah saudara betul yakin bahwa orang tua saudara itu orang tua saudara? Di atas kertas atau sebenarnya? Kan tadi kita seakan sepele ya ngomong, apa sih itu coba kebenaran di atas kertas. Padahal kita, mayoritas kita, orang tua kita itu kebenaran di atas kertas. Teman saya itu juga gak tahu juga kalau gak dikasih tahu sama pamannya. Gitu ya. Mohon izin ya. Jadi gimana? Jadi orang tua kita bukan? Bulan-bulan Pak saya curiga Pak. Sepertinya Bapak itu bukan Bapak. Enggak. Di atas kertas itu terkadang cukup. Tapi misalnya dalam pidana, misalnya ada perkata yang rumit, dia perlu membuktikan dengan apa? Salah satunya apa cara pembuktiannya? Salah satunya yang biasa dipakai dalam forensik itu adalah tes DNA, membuktikan bahwa anak itu. Cuma waktu itu ada. Jadi agak unik nih. Saya dapatnya dari mana dia? Jadi itu ada DNA yang sangat identik. Pelakunya si A. Ya, tapi si A itu membantah dan dia punya motif punya alibi yang sangat kuat. Tapi tertinggal DNA pelaku di kejahatan itu, DNA-nya merujuk identik dengan A. Ternyata pelakunya itu adalah kembaran si A.
ternyata si A ini punya kembaran. Saya tidak tahu detail paham seberapa identik DNA-nya dua orang yang itu, tapi ternyata pemeriksaan itu kadang bermasalah juga. Tidak 100% juga tes DNA itu. Tapi dicoba dicari kebenaran sebenar-benarnya. Apakah saudara berminat membuktikan orang tua saudara ke orang tua saudara? Saya sih tidak berminat ya. Karena bukti itu bisa dari yang lain, bisa jadi saksi, ya kan gitu. Dalam hukum acara pidana itu bisa saksi. Sehingga saksi baru ahli, kan nanti saudara belajar hukum acara pidana kan. Bahwa di pembuktian, besok kita pelajari detailnya itu, yang nomor 1 dalam hukum acara perdata itu adalah surat. Sedangkan dalam acara pidana yang nomor 1 itu adalah saksi. Kenapa? Dari situ sudah nampak apa sih yang ingin dikejar. Hakim akan mencerca saksi. Betul, saudara begitu. Kuat makruf, kan gitu hakimnya. Gak usah bohong sini, saudara. Ada pembantunya. Saudara ini kelihatannya bohong, kata hakimnya, kan gitu. Kenapa? Dikejar kebenaran sebenarnya. Sedangkan dalam acara perdata di video, silakan kumpulkan berkasnya, apa bersanya, dicek surat-suratnya. Surat-surat ini nanti bisa diuji dengan misalnya saksi-saksi yang ada. Karena buktinya bohong dan sebagainya. Selama tidak terbukti, maka surat ini sah. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Tadi bercanda saja ya, masalah orang tua. Tapi itu saya sering mencarikan satu percontohan itu yang sangat valid seperti itu. Jadi jangan menganggap sepele. Kadang kita terjebak dengan pikiran kita sendiri bahwa itu sepele aja, Pak. Oh, kok cuma bukti di atas kertas saja, Pak? Oh, itu kan di atas kertas saja, Pak. Padahal di atas kertas itu banyak kita pakai dalam sehari-hari. Oke. Kita lanjutkan sedikit. Tadi KTP-nya mana, Mbak? KTP. Pinjam lagi. Sorry. Pinjam ya. Oke. Kalau KTP ini kan agak valid ya. Yang agak masalah itu adalah kartu keluarga dan SIM. Yang satu kartu tapi bentuknya gede. Yang satu surat tapi bentuknya kartu. Iya, SIM itu kartu apa surat? Bentuknya? Ya surat apa kartu? Hah? Terserah lah gitu. Ini istilah yang dipakai itu salah satunya bukan surat, bisa jadi istilahnya adalah bukti tertulis, sama aja, ya. Biar nanti itu kartu Pak bukan surat dan sebagainya. Oke, bukti tertulis. Ini bukti tertulis dengan segala keterangan yang ada di sini. Ini adalah bukti asli. Permasalahannya ketika dibawa ke persidangan, kan diserahkan ke hakim. Apakah ditahan hakim sampai persidangan selesai? Enggak, dikembalikan. Hakimnya punya apa dong? Di berkasnya hakim apa dong?
Oleh karena itu, yang dibawa ada dua. Satu asli, satu lagi salinan yang ada materainya. Pemateraian itu tidak di sembarang tempat, tapi wajib di mana? Ada yang tahu? Di kantor pos. Di kantor pos yang agak gede ya. Kalau cabang yang kecil-kecil enggak. Di kantor pos, nanti itu dia dikasih materai, lalu stempel macam. Bilang aja pemateraian. Ada istilah Belandanya, tapi kamu bawa ke kantor pos, sebut istilah Belanda itu nggak ngerti juga. Jadi sebut saja pemateraian. Mereka sudah ngerti. Jadi ini ditunjukkan, wajib ditunjukkan di depan hakim bersama salinannya. Dicek apakah salinan dengan asli ini sama. Kalau sama, sudah dicek. Berkas aslinya dikembalikan, hakimnya menyimpan salinannya atau kopiannya yang bermaterai itu. Nggak bermaterai gimana? Ditolak oleh hakim. Alat buktinya bisa 10. 10-10-nya dikopi dan 10-10-nya diberi materai. Masing-masing materai 10.000. Lumayan juga berarti kan? Kalau buktinya sampai 30, 300.000 udah hilang. Jadi kadang memang transaksi itu cukup mahal. Terima kasih, Mbak. Lalu yang kedua, akta pengikatan jual beli nomor 77 dari 2019 yang dibuat oleh Lapas Depok. Tanggal 1 Februari 2012. Kami akan mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama bernama Muhammad Sida Buta, saksi kedua bernama Isa Ayu. Baik, pada dapat itu tolong hadirkan saksi atas nama Wakil Sidang untuk dalam sidang. Baik, pada saksi atas nama Muhammad Sida Buta diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Silakan dulu. Saksi nama. Umur 27 tahun. Pertanyaan umur gitu. Itu tidak sepele. Kelihatannya sepele. Apa sih tanya-tanya umur, Pak? Gitu. Sensitif, Pak. Dalam hal-hal tertentu ada sesuatu yang kelihatannya sepele tapi itu penting. Coba mas-mas tanya ke mbak-mbak di sampingnya. Mbak, kamu berat badannya berapa? Ngomel ya, nggak mau jawab. Tapi kalau itu lomba tertentu yang mensyaratkan ada standar berat badan, dia pasti jawab dengan tegas. Sekian, sekian. Begitu juga di persidangan ada hal yang kelihatannya mungkin tidak terlalu penting di satu sisi, tapi ketika dibawa ke pengadilan, ya perlu diperhatikan. Contohnya apa? Saksi. Tadi, lawyer-lawyer itu tidak pernah ditanya umurnya. Lawyer usia berapa, sekian. Enggak. Tapi untuk saksi, itu perlu ditanya umurnya. Kenapa? Di materi saksi dan saudara akan buka, ada syarat-syarat saksi, ada yang bisa ditolak kesaksiannya. Salah satunya adalah anak, maksudnya usia anak, yang masih masuk kategori usia anak, itu tidak bisa memberikan kesaksian di bawah sumpah. Gitu. Dalam kajian berjudul kisah nomor 15 yang ada di bekerja karyawan swasta agama Katolik jadi sesuai. Di sini apakah saksi dalam keadaan sadar siap untuk dalam keadaan siap sesuai dan wali? Saya bertanya. Sebelum saksi memberikan keterangan istri, saksi wajib untuk disumpah atau bersedia. Saksi yang hadir di persidangan wajib disumpah, bukan disumpahi ya. Wajib dia bersumpah. Kenapa?
agar pertama, secara moral dia bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya karena dia telah bersumpah. Yang kedua, kalau ia tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, dia bohong, yang ngarang-ngarang dan sebagainya, ia bisa dikenakan delik pidana sumpah palsu. Kenapa? Dia sudah bersumpah di hadapan pengadilan, tapi ternyata dia bohong. Maka dia bisa dikenakan delik. Ya, kalau sidang sama Pak Bayu itu sering bilang ini. Saudara saksi, saudara sudah disumpah. Saudara harus beri keterangan yang benar ya. Karena saudara ini dibawa sumpah, kalau saudara bohong, bisa dikenakan delik pidana nih. Kayak gitu kata. Saya biasanya senyum-senyum saja. Saya tidak pernah pakai itu. Saya diam-diam aja lah. Tapi maksudnya begitu. Kenapa ia disumpah? Yang ketiga, bahwa yang disebut alat bukti saksi adalah saksi yang di bawah sumpah. Apakah ada saksi yang tidak di bawah sumpah? Ada. Terkadang di pengadilan dibawa, tapi ia hanya sebagai tambahan keterangan, bukan sebagai satu alat bukti. Detailnya nanti kita akan pelajari di. Baik, saya kira ini sudah agak malam ya, sudah mengantuk, sudah berat, dilanjutkan juga susah kan gitu ya, daripada kalian pulang kemalaman. Gitu. Maka ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Gitu. Cukup, ya kita cukup ya. Saya minta ridhonya dulu ya, waktunya di-cut sedikit. Tapi ya, saya sebenarnya tidak terlalu sepakat kuliahnya sampai malam itu. Kalau boleh ditutup kelas malam itu tutup aja ya. Gak apa-apa. Ya kami menyediakan itu ya waktunya agak lebih fleksibel untuk yang malam. Saya kira begitu. Saya mohon maaf, kita ketemu lagi hari Jumat. Semoga sehat, jaga kesehatan. Pulang hati-hati. Sekali lagi pesan saya, pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Pak. Yeah. Sekali aja.